Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-358. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-358 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham. Ada saham Amar, Mcor, PPRE, BEX, PNBS, dan saham Becap. Sebelum kita memulai untuk mereview saham pertama, maka kita akan lihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana dalam perdagangan hari ini indeks sempat lompat pagi tadi di 6126, sempat high di 6137, namun setelah itu dibanting ke 6098 dan akhirnya kembali closing di 6109. Atau yang mana harganya itu kurang lebih hampir mirip dengan harga di hari sebelumnya. Jadi hari ini kenaikannya itu terlihat seperti minus 0,00%. Jadi tidak terlalu signifikan perubahannya. Jadi dengan transaksi sekitar 11,7 triliun, ada sekitar 226 saham yang naik, 278 saham turun, dan ada 161 saham yang bergerak stagnan. Kita mulai. Saham pertama yang akan kita review kali ini adalah Bank Amar Indonesia. Di mana Bank Amar ini, teman-teman perhatikan, pertama dari indikator dulu. Indikator sudah menunjukkan low risk, artinya saham ini masih berada dalam risk reward yang menarik. Jadi jarak dari harga saat ini menuju ke support terkuat dibandingkan dengan harga saat ini menuju ke resisten terkuat itu lebih menawarkan potensi reward yang lebih tinggi dibandingkan resikonya. Tadi pagi itu Amar sempat dibanting ke 282 ya. Sempat dibanting ke 282 yang mana itu adalah dekat sekali dengan area PBL. Dan ketika 282 itu kembali naik dari jatuhnya melewati 284, maka artinya dia berhasil menembus resistennya kembali. Dan harusnya kalau misalkan teman-teman yang pakai The Golden Cross bisa melihat itu sebagai momentum untuk buy ya. Karena itu sudah kembali dia breakout resistennya atau breakout dari 284, dan sepertinya candlenya membentuk di sini adalah hammer yang mana kemungkinan besar ada potensi dia masih bisa rally besoknya ya. Ini potensi tergantung nanti kita lihat dari broker summary-nya. Jadi kalau secara teknikal memang posisi saat ini Amar masih aman, di mana masih berada di atas level PBL atau level terkuatnya di 284. Selama dia masih bertahan di atas level tersebut, maka Amar ini masih sangat aman. Jika teman-teman yang ingin mau membeli, maka lebih dekat dengan 284. Itu jauh lebih menarik ya. Misalkan besok pagi dia dibanting kembali, mentok 284, 286, ya sudah bisa dicoba untuk entry. Semoga bisa dapat di area tersebut ya. Atau toleransi sampai 288 lah. Teman-teman bisa pakai sebagai rentang beli atau area belinya. Contoh kasus kayak Friend ya. Friend kemarin juga sudah kita review di 16 kalau tidak salah, itu ada PBL dekat sekali dan hari ini dia naik cukup tinggi ya, yang mana kita bisa profit hari ini dari Friend juga. Nah ini Amar juga salah satu contoh kalau memang dia masih bisa kasih kita kesempatan untuk koreksi dan kita bisa dapat dekat atau minimal di atas 284, 286, 288 lah, itu mungkin jauh lebih menarik karena potensi target kenaikan bisa sampai ke 326. Ini target PBH, target jauh, dan 40 hari harga tertinggi di 390. Karena transaksi dia ini cuma 700 jutaan, belum 1 miliar, memang secara broker summary ini belum kenaikan, masih belum didukung volume yang cukup tinggi. Tetapi yang menjadi menarik adalah secara structure ini saya suka karena ini ada formasi-formasi yang memungkinkan besok emiten ini mungkin bisa ditarik ya. Semoga ya, ini hanya prediksi, semoga dia bisa kasih kita kesempatan ambil dulu di 284, 286 sehingga setelah kita dapat dan setelah itu dia bisa take off, bisa sampai ke 326. Tapi ingat ya, kalau misalkan jebol terus di bawah 284 ya wajib prepare cut loss ya, 280, 282 bisa teman-teman batasi cut loss atau bisa atur sesuai dengan preferensi resiko masing-masing. Berikutnya kita punya saham Bank Cina Construction Bank Indonesia dengan kode emiten Mcor, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 133 dan Mcor ini masih dalam posisi sideways. Ini sideways-nya panjang sekali, sudah cukup lama dan mungkin banyak yang sudah beli tapi sahamnya tidak naik-naik ya.
Dan jangan sampai kamu jual, setelah itu jual dia terbang dan kamu menyesal ya. Karena ketika kamu sudah belajar bersabar, artinya kamu sudah menang tuh. Dalam bandarmologi itu ada istilah-istilah khusus bagaimana kamu cara memenangkan melawan bandar. Itu ada triknya. Dan kalau kamu bisa melewati itu, harusnya kamu bisa menang. Tapi kalau kamu jual emiten tersebut di saat fase Satwih-nya sudah panjang, jelas maka itu adalah sebuah kesalahan ya. Selama dia masih bertahan di atas level support terkuat, saran saya ya tidak perlu dijual. Belum ada alasan untuk kita jual karena level supportnya masih belum jebol dan level cut loss kita juga masih belum kena. Jadi apa alasan kita untuk menjual? Memang saham ini juga cukup terkenal sangat lemot ya, ditemani Zing, temani Telkom. Itu juga ciri-ciri emiten-emiten yang kalau naiknya itu pelan sekali. Tapi kalau sekali naik bisa juga terbang tinggi dan biasanya kita kaget ya. Nah, kalau untuk MCOR sendiri dengan level support terkuatnya di 131, maka ini masih bisa menjadi area beli nih. 131 sampai dengan 133, kemudian batasi cut loss di 126, 127 lah, kita pasang agak jauh dari 131 atau bisa atur sendiri ya sesuka teman-teman dengan target kenaikan ke 140 dan target jauh ke 158. Kalau transaksi kita lihat hari ini sekitar 1,5 miliar, maka coba kita buka broker summary yang mana saya pribadi suka sekali dengan structure ini. Ini structure yang sangat saya sukai, walaupun volumenya masih belum terlalu besar, tapi ini structure yang sangat saya sukai karena ini adalah structure yang lebih sangat masif bandarnya ya. Kalau ini yang saya pelajari, ini potensi kenaikan pasti masih ada. Yang penting level 131 itu bisa dipertahankan. Teman-teman bisa buka RTI, dan ini teman-teman juga bisa belajar bareng, lihat di analitik ya, lihat broker summary-nya, kira-kira apa susunannya sehingga teman-teman bisa mengikuti juga video ini. Jadi sambil nonton video ini, kalau bisa buka RTI atau buka sekuritasnya, lihat susunan broker summary-nya. Tapi pilih yang net ya, karena saya pakai yang net. Kalau yang bukan net, teman-teman sangat susah hitungnya, karena nanti teman-teman harus hitung manual nih. Misalnya top brokernya ABC harus dinetkan dengan sellernya, jadi itu sangat susah. Mending langsung ambil net, jadi hitungan bersih dia ini jual atau beli. Itu yang lebih mempermudah kita nantinya. Jadi untuk MCOR, selama dia masih bertahan di atas 131, ya silakan dikoleksi terus emiten ini. Jebol di bawah itu wajib cut loss, tapi kalau selama masih kuat di 131, maka potensi kenaikan itu sangat terbuka lebar. Kemudian PPRE, ini Pak siapa tadi ya, Pak Michael kalau tidak salah. Ini selalu MCOR dan PPRE yang dia request. Mungkin ini saham andalannya. Dan PPRE sendiri tutup minus 0,9% di harga 220, sempat mengalami satu kenaikan yang cukup besar. Kenaikan tinggi, setelah itu dia mengalami koreksi, dan koreksi ini masih aman bertahan di setengah ke atas dari body kenaikan yang besar. Kalau saya selalu lihat itu sebagai koreksi sehat ya, selama dia masih bertahan minimal setengah badinya, maka itu masih aman sekali dan masih punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Next target ke 234 itu sebagai target PBH dari PPRE. Akan tetapi tentu pasti dia masih akan bisa melanjutkan koreksi penurunan. Beberapa level support terdekat yang bisa jadi bantuan di sini ada 216, 206, 202. Ini ada level-level yang saya bilang semi support. Kalau ini jebol semua, maka next target PBL-nya di 174. Tapi karena PBL-nya ini belum di adjustment karena belum 40 hari, maka memang terlihat ini sangat berisiko sekali. Oleh sebab itu, silakan gunakan 216, 206 dan 202 sebagai titik batasan untuk teman-teman bisa melihat supportnya. Jadi kalau misalkan mau beli di harga saat ini, ya sudah 216 sampai dengan 220 boleh beli, tapi ketika jebol di bawah 216 wajib cut loss. Atau ketika teman-teman melihat ternyata besok PPRE dibanting di bawah 216, jangan dulu masuk, tunggu lagi di 202 atau di 206. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi market nantinya. Besok itu PPRE mau bergerak seperti apa. Tapi kalau level-level penting itu bisa dijaga, maka peluang PPRE bisa kembali rebound dengan target ke 234. Untuk broker summary, PPRE saat ini transaksinya 5,8 miliar, maka coba kita perhatikan secara broker summary memang ini masih belum menarik ya. Ini masih belum menarik, sepertinya masih ada potensi ya, masih ada potensi memang dia akan masih koreksi. Semoga besok ada perubahan struktur formasi broker sehingga bisa meyakinkan kita ini menarik. Tapi untuk closing hari ini, untuk yang kita lihat saat ini di RTI, ini memang masih belum menarik untuk bandarmologi maupun untuk teknikal. Semoga dia bisa turun ke level-level pentingnya itu
sehingga kita bisa dapat di harga yang terbaik. Selanjutnya kita ada saham Bank BPD Banten dengan kode emiten BEX, di mana saham BEX ini ditutup minus 1,89% di harga 104 setelah mengalami kenaikan kemarin, dan dia akhirnya koreksi full ya. Ini kenaikannya pelan 3 hari, tapi sekali koreksi dia langsung hampir menghabiskan proses kenaikan tersebut. Jadi BEX sendiri memang secara teknikal berada dalam medium risk ya, berada di tengah-tengah antara jarak dari harga saat ini menuju PBH itu masih cukup jauh 113, tapi ke support juga masih terbuka lebar ke 98. Jadi masih kurang lebih 1:1 lah. Kalau misalkan teman-teman ingin membeli BEX, lebih menarik ketika BEX bisa koreksi dulu nih. Semoga dia turun mentok di 98 sampai 100. Kalau bisa bertahan di area sini, bisa dipertimbangkan entry. Jebol lagi dari 98, prepare cut loss. 95 bisa pasang cut loss, 194 bisa pasang cut loss. Tapi kalau kuat bertahan di 98 sampai dengan 100, maka potensi kenaikan ke 113 itu terbuka lebar. Bahkan kalau 113 itu bisa tembus, maka next target ke 122. Transaksi untuk BEX di hari ini sekitar 10,9 miliar, maka kita perhatikan broker summary, teman-teman bisa buka di RTI. Menurut saya pribadi ini tekanan jualnya masih cukup tinggi ya. Strukturnya masih belum menarik. Ini semoga besok dia koreksi, tapi koreksi terakhir mentok 98, kita ambil posisi di sana 98 sampai dengan 100, dan setelah itu semoga dia bisa segera technical rebound. Tapi tetap ingat ya, disiplin dengan trading plan-nya. Ketika memang ternyata kita sudah ambil posisi di 98 ternyata malah jebol terus, ya prepare cut loss-nya, dan nanti kita bisa cari emiten lain yang mungkin menawarkan potensi return yang jauh lebih baik dari saham ini. Berikutnya kita ada saham Bank Panin Dubai Syariah dengan kode emiten PNBS, di mana saham ini kembali ditutup stagnan di harga 103. Saham PNBS ini setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, kemudian sudah mulai mencoba untuk konsolidasi sideways dan masih aman karena masih berada di atas PBL di 98. Harga saat ini memang masih aman dekat dengan PBL, tapi indikator menunjukkan medium risk. Jadi antara harga saat ini di 103 ke 113 itu sekitar ada 10 poin. Kemudian dari harga saat ini menuju 98 itu kurang lebih ada sekitar 5 poin ya. Ini risk reward 1:2. Kalau misalkan teman-teman bisa dapat PNBS di 98 sampai dengan 100, ini juga bisa dipertimbangkan asalkan tadi level 98 ini mampu dipertahankan. Kalau jebol ya sama, prepare cut loss 94, 95 ini wajib cut loss. Target kenaikan ke 113, kalau jebol ke 162. Ini hampir mirip-mirip dengan saham sebelumnya BEX ya. PBH 113, PBH juga di 113, hanya 40 hari harga tertingginya berbeda. Satu di 162, satu di 122. Jadi konsepnya sama karena PBL-nya juga sama-sama di 98. Jadi kalau selama dia masih bisa bertahan di 98 ya aman. Kalau mau beli ya 98 sampai dengan 100. Target kenaikan ke 113 sampai dengan 162, batasi cut loss di 94 sampai dengan 95. Coba kita perhatikan dari broker summary, di mana transaksi PNBS hari ini sekitar 18,3 miliar. Kalau kita perhatikan, ini menurut saya pribadi, ini tekanan jualnya masif sekali, sehingga masih memungkinkan dia koreksi sedikit ya. Semoga mentoknya di 98, semoga itu harapan kita. Jadi kita bisa dapat di harga yang terbaik, kemudian kita sudah punya reward yang lebar sampai 113, tapi kita punya risk yang sudah kita jaga kurang lebih sekitar 3-4 tick. Jadi semoga besok mungkin bisa koreksi 98-99, kita bisa ambil posisi di sana, dan kita coba cek lagi susunan dari broker summary dan volumenya apakah memungkinkan ini bisa ditarik. Nah, itu nanti bisa kita review di esok hari lagi ya, tapi itu kan secara live ya. Jadi kita bisa lihat, teman-teman bisa buka RTI, lihat komposisi PNB saat ini. Kalau misalkan besok itu komposisinya lebih bagus, misalkan yang di top seller malah naik ke atas, ke top buyer itu bagus sekali, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk entry dan lebih yakin kita ya, biar entry di PNBS. Tapi kalau masih seperti ini, memang kalau saya pribadi masih cukup ragu. Jadi saya mungkin nawar lagi dia di 98 sampai 99, semoga dikasih di level tersebut. Akan tetapi kalau misalkan besok PNBS opening langsung dibanting di bawah 98, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Dan saham terakhir
yang akan kita review kali ini di part yang ke-358 adalah saham BCAP ya, dengan nama MNC Capital, di mana saham ini ditutup minus 0,87% di harga 114. Hari ini bergerak sideways, selama ini sudah sideways, sudah rendah sekali, dan PBL, seingat saya PBL kemarin itu di 114. Ini ada adjustment di 113, yang mana artinya memang masih aman juga untuk BCAP untuk kita koleksi ya. Selama dia masih bertahan di atas 113, maka BCAP masih aman, dan ini risk rewardnya sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena target kenaikan sampai PBH itu di 127. Artinya ada 13 poin target kenaikan kita, sedangkan cut loss kita udah mepet sekali, bisa atur 3 tick sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa saya punya target kenaikan 13 poin lagi ke PBH, atau kita pasang 1 tick di bawah PBH kurang lebih di 126, atau kita akan jual 12 tick ke atas, maka bisa saja teman-teman pasang risk reward bisa aja di 108, cut loss-nya 109, 110, bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Kalau saya pribadi kan memang selalu minimal 1:2, itu baru saya mulai melihat ini menarik. Lebih besar lagi rewardnya, maka lebih tertarik lagi saya untuk entry di saham tersebut. Dan BCAP ini sudah termasuk kategori yang menarik sekali, karena secara teknikal ini sudah bagus, sama seperti Friend kemarin, dekat dengan support terkuat, potensi rewardnya cukup lebar. Dan sekarang tinggal kita coba lihat dari sisi broker summary. Ini BCAP transaksinya 2 miliar, maka coba kita perhatikan, dan menurut saya pribadi ini seimbang ini, tapi lebih cenderung sini menarik sekali ya, cenderung ini menarik sekali secara volume, secara structure ini menarik sekali, walaupun cukup imbang, tapi probability lebih tinggi untuk cenderung lebih bagus secara bandraologi. Jadi selama dia masih bertahan di 113, maka BCAP ini sangat menarik dengan range buy 113-115, batasi cut loss kurang lebih di 108-109, target kenaikan ke 127. Kalau 127 tembus, maka next target ke 154. Akan tetapi kalau misalkan besok teman-teman lihat BCAP opening langsung dibanting di bawah 113, wait and see. Jangan entry. Entry lah ketika BCAP tiba-tiba kembali rebound. Ya, setelah dia dibanting, tiba-tiba dia naik lagi. Ketika menembus 113, ya silakan buy on breakout lagi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-358 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share, agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.